bahas topik-topik menarik nih. Bisa dilihat kan di sampingku ada beberapa orang ya. Tapi sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu. Aku namanya Kalista Laura dari Bakti Juga Satwa. Sampingku ada Tiara Syarada sama juga kelasnya. Aku Alvin dari kelasnya juga sama kelasnya. Dan saya Muhammad Alif, alhamdulillah. Nah, di sampingku ini ada Tiara nih. Mau bahas apa Tiara hari ini? Hari ini saya mau bahas Rahmatan lil Alamin. Apa tuh maknanya? Rahmatan lil Alamin itu berarti rahmat bagi seluruh alam semesta beserta isinya gitu. Kayak basicnya kayak gitu sih. Dan frasa ini atau kalimat Rahmatan lil Alamin ini diambil dari Al-Quran surat Al-Anbiya. Nah, untuk ayat itu ayat 107, di mana Allah berfirman, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Seperti itu. Itu konsepnya gimana tuh? Nah, konsepnya tuh kayak jadi menekankan Islam dengan kasih sayang sama kayak makhluk hidup, terus juga ada keadilan, terus ada baik kemaslahatan, terus kesejahteraan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Kayak misalkan kita juga suka ketemu hewan-hewan yang kayak kucing, terus burung yang juga kita lihat di jalan-jalan gitu kan. Dan itu kayak kita harus tetap punya rasa empati terhadap mereka, terus juga tumbuh-tumbuhan kayak ya tanaman-tanaman yang emang ditanam buat melestarikan kehidupan mereka ataupun buat keberlanjutan hidup kita kan. Itu ya, itu oksigen ya. Dan jadi kita harus saling membutuhkan lah atau saling menyayangi antara satu dengan lain makhluk gitu. Nah, aku mau nanya nih, bagaimana bagaimana nih orang Islam ya menjaga harmoni antara keyakinan mereka masing-masing. Keyakinan di sini kan maksudnya keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, tapi di sini Islam itu memiliki prinsip ijtihad yang memungkinkan adaptasi terhadap perubahan zaman gitu teman-teman. Jadi kita emang di sini globalisasi itu sangat cepat ya. Terus kita juga nggak bisa nge-stop itu buat terus berkembang. Tapi itu tetap ada dasar-dasar yang emang harus kita percayai sampai kita bisa meyakini bahwa Islam itu memang ada dan sudah tertanam di dalam diri kita gitu. Nah, kayak misalnya kita kan sekarang udah zamannya kayak gini ya, internet, terus juga kita ini bikin podcast sih salah satunya juga perkembangan zaman. Tapi kita bisa memanfaatkan kesempatan ini atau teknologi ini untuk menyebarluaskan bagaimana sih Islam itu memberikan dampak positif di hidup kita. Gitu. Kasih Tiara ya atas ilmunya, itu tadi bermanfaat banget. Nah, kita jadi tahu kan tuh tentang Muslim Rahmatan lil Alamin ya. Nah, setelah itu kita bakal lanjut nih ke topik selanjutnya, yaitu ada Raden Aryo di sampingku ya. Iya, bakal bahas apa nih kita hari ini? Nah, hari ini kita akan bahas sumber-sumber Islam. Apa aja tuh sumber-sumbernya? Nah, sumber Islam itu ada tiga. Yang pertama itu Al-Quran, itu sumber utama yang paling penting yang turun dari Nabi Muhammad SAW ke Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua itu hadis. Nah, itu sumber kedua. Nah, hadis itu apa? Karena perkataan tujuan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga itu adalah istihad. Istihad itu berasal dari kata-kata al-jihad, artinya upaya keras
Tapi kalau dalam konteks hukum Islam, istilah berarti mengarahkan semua pikiran kepada memahami dan menetapkan hukum masyarakat, hukum syariat. Bagaimana tuh perlakuan dalam Al-Quran hadis ya sebagai sumber hukum pertama agama Islam? Nah, kalau untuk Al-Quran itu dia kan sebagai sumber utama. Tuh, dia tuh wahyu yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hukumnya tuh universal. Jadi kayak contohnya kayak kalau hukumnya kita sholat, puasa nabi, zakat itu berasal dari Al-Quran semuanya. Tapi kalau hadis itu dia sebagai penjelasannya Al-Quran, sebagai penafsirannya. Jadi kayak contohnya tuh hukum cara wudhu kan Al-Quran cuma menyebut kita wudhu, tapi tidak tahu cara melakukannya kan. Jadi kita hadis dari Muhammad tuh cara menjelaskan cara wudhu, cara sholat, sama pakaian bisa dari hadis dari Sunnah Muhammad. Oh begitu ya, baru tahu ya. Nah, mau tanya lagi nih satu, bagaimana umat Islam biar awam dapat memahami hukum Islam tanpa tersesat ya dengan informasi yang ada? Ya bisa banyak ulama yang terpercaya ya apa dengan Al-Quran hadis atau bergabung dengan komunitas Al-Quran bisa juga bisa bisa menggunakan akal juga itu ini benar atau enggak. Ya, terima kasih banyak ya Aryo. Ya. Kita jadi bisa lebih waspada lagi buat ngambil informasi di internet ya, jangan asal di internet sekarang mah dari internet semuanya ada tapi belum tentu itu benar, jadi kita harus waspada. Kita bakal lanjut lagi nih. Makasih ya Aryo. Sekali lagi kita bakal lanjut ke selanjutnya yaitu ada siapa nih? Kami tuh ada Alif ya. Mau bahas apa nih Alif? Kita Hari ini kita akan membahas tentang tauhid. apa itu tauhid itu? Tauhid sendiri berasal dari kata wahada yang berarti mengesahkan. Dalam Islam, tauhid artinya percaya bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya yang tidak dapat diduakan. Jadi sebagai Muslim kita harus mengimani bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemelihara, dan makhluk. Nah, mengapa nih penting untuk memahami tauhid secara mendalam? Cuma sebagai ini aja. Seorang Muslim yang mengamalkan tauhid dalam kehidupannya, maka mereka akan berada di syirik, yaitu menyekutukan Allah. Dan itu seorang Muslim yang mengamalkan tauhid dalam hidupnya, maka ibadahnya akan makin sempurna karena ibadahnya hanya dilakukan semata-mata untuk Allah. Aku mau nanya satu lagi nih, pertanyaan boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Mau nanya nih, yang terakhir, boleh nggak? Boleh. Apa hubungan dari tauhid dengan aspek-aspek dalam Islam seperti ibadah? Seorang Muslim yang tidak bertauhid, maka ibadahnya tidak sempurna karena ibadahnya tidak ditujukan pada Allah. Selain itu, orang yang memiliki tauhid itu bersikap lebih adil karena ia merasa dilihat setiap perbuatannya dilihat dari Allah. Selain itu juga orang yang memiliki tauhid itu melakukan sesuatunya itu ikhlas. Mereka tidak hanya melakukan sesuatu itu untuk menerima pujian dari lain, tetapi juga mereka mengharapkan ridho Allah. Gitu ya. Ya, makasih ya Alif, kita jadi lebih paham lagi tentang tauhid ya secara mendalam. Ya, terima kasih Alif buat waktunya. Ya, makasih banget atas ilmunya. Nah, kita bakal lanjut nih ke topik kita yang terakhir. Apa tuh ya kira-kira topiknya? Kita lanjut aja nih ke
Nah, kita buat topik terakhir ini ada bisa. Untuk kita nutup ini, kita bakal bahas topik apa nih? Jadi guys, kali ini kita bakal ngebahas Ghazul Fikri. Apa tuh yang dimaksud Ghazul Fikri? Nah, secara istilahnya tuh emang agak berat sih buat dipahami, tapi sebenarnya konsepnya itu sederhana. Ghazul Fikri itu kalau diterjemahin berarti perang pemikiran. Nah, masih Ghazul itu perang, sedangkan Fikri itu pemikiran. Jadi ini lebih ke kayak upaya cara berpikir tentang Islam yang biasanya lewat ideologi, budaya, atau gaya hidup yang tujuannya menjauhkan kita dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Nah, mengapa Ghazul Fikri ini tuh penting banget di zaman modern sekarang? Kalau masalah relevansi negara sekarang itu ya relevan dan penting banget. Kita ini hidup di dunia yang serba global, serba informasi. Nah, informasi itu udah kayak nggak ada batasnya. Kamu bisa terima dari mana-mana aja kan ya. Semua bisa diakses dari media sosial, kalau bisa dari film, musik, dan sebagainya. Nah itu di situ tuh kayak banyak nilai-nilai yang sebenarnya gak sesuai sama Islam. Jadi tapi sering banget itu masih menarik. Nah kalau kita nggak sadar, memang pemikiran kita tuh bisa kebawa arus itu. Jadi kayak pelan-pelan itu mengikis identitas kita sebagai umat muslim, dan makanya itu penting banget buat kita sadar dan punya filter yang kuat mengenai Ghazul Fikri sendiri. Harus kuat guys, gimana? Ya, nih aku nanya, bagaimana cara umat Islam bisa membentengi diri ya? Karena kan di sini ada sekarang udah mulai banyak orang bebas ya. Oke, kalau sebenarnya ada beberapa cara ya yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau membentengi diri tersebut. Nah yang pertama, kita tuh harus ngerti dulu agama kita ini apa sih, kayak ngerti dulu agama kita tuh apa. Kalau misalnya kita nggak paham, orang-orang yang berusaha masuk kita itu gampang banget nih buat bikin kita kayak berasa bodoh dari agama kita sendiri gitu kan. Jadi kita perlu paham Islam secara mendalam. Nah otomatis kita tuh tahu mana yang sesuai sama nilai-nilai agama kita dan mana yang enggak. Nah yang kedua, kita harus belajar berpikir kritis. Nah dengan banyaknya informasi zaman sekarang itu tuh nggak boleh langsung kayak percaya gitu ini itu. Jadi kita benar-benar harus nanya gitu, kita ini bener nggak ya, ini bener nggak sih, ini sesuai nggak sih dalam Islam. Jadi kita harus waspada juga sama informasi zaman sekarang. Kemudian ketiga, kita tuh harus memanfaatkan teknologi itu sebaiknya. Di media digital itu kan sebenarnya bisa jadi buat dakwah juga. Kita juga cuma jadi penikmat dari media sosial tersebut kan ya. Contohnya ustadz-ustadz zaman sekarang yang sekarang menggunakan YouTube, TikTok dan sebagainya untuk menjadi platform dakwah mereka buat anak muda. Lalu yang terakhir, ini penting banget punya lingkungan yang baik ya guys. Kalau misalnya kita punya lingkungan yang gak mendukung, itu otomatis buat kita juga jadi kena dampaknya ya. Kayak istilahnya kalau kita berteman sama orang tukang parfum, pasti kan kita kena juga kan harumnya dia gitu loh. Iya, jangan Islam cuma KTP doang guys. Iya guys. Harus lebih mendalami, jadi biar nggak kerasukan. Pertanyaan terakhir nih, boleh nggak? Boleh. Apakah pendidikan Islam saat ini sudah cukup buat membekali generasi muda sekarang ini? Jujur, sebenarnya kalau sekarang belum cukup. Kan masih banyak yang harus dibenahi menurut aku ya dari segi pendidikan Islam di seluruh regionnya, kayak bukan region, di seluruh tingkatnya, SD, SMP, SMA maupun kuliah. Menurut aku masih banyak yang harus dibenahi. Contohnya ya, kurikulumnya itu kadang belum nyambung sama tantangan zaman sekarang. Jadi kayak masih template gitu loh, pakai yang ini di bawah kita tuh kan anak zaman sekarang ini kan pintar ya. Nggak tahu kalau masih kecil, ini tuh
masih mikir bakal tanya ini relevansinya apa sih sama kita saat ini dengan teknologi saat ini. Jadi anak-anak muda sekarang kan hidup di era teknologi juga kan, dan budaya pop, tapi gak semua lembaga pendidikan Islam yang aku tahu itu bahas itu dari perspektif agamanya. Jadi kadang dari ada beberapa mungkin yang ada yang dari aja kan anak kecil, tapi ada juga yang berpikir logisnya kayak apa sih logisnya ini sama agama kayak gitu. Terus selain itu kita juga sering lihat ilmu agama sama ilmu dunia itu kayak jalan masing-masing gitu, kayak sendiri-sendiri. Harusnya sih ada integrasi supaya kita tahu gimana cara jadi muslim yang tetap relevan di dunia modern. Jadi menurut aku pendidikan Islam itu perlu banget adaptasi pada zaman ini. Bukan berarti kita ninggalin Islam, tapi justru menjalani cara biar Islam tetap jadi solusi masalah dunia. Jadi intinya kita sadar dan proaktif sih. Aku nggak cukup cuma buat bertahan, kita juga harus ada peran baik itu lewat pendidikan, media sosial atau komunitas. Kalau semuanya ada di jalan bareng ya, insya Allah mereka bisa tetap kuat menghadapi konflik ini. Oke, makasih ya Isa atas materinya tentang Ghazul Fikri. Nah, kita jadi tahu nih bagaimana Islam pada zaman sekarang harus kita lebih peka lagi. Iya, lebih peka lagi, lebih waspada, teliti, ya pergaulannya juga harus pilih-pilih sih boleh berteman macam aja, tapi ya harus pilih ya. Oke, makasih ya Isa atas waktunya. Terima kasih banyak. Ya guys, jadi itu ya materi-materi kita yang udah kita bahas, mulai dari sumber Islam, terus ada Muslim rahmatil lil alamin, terus ada juga tauhid dan Ghazul Fikri ya. Penting banget tuh kita lebih waspada lagi ya, lebih belajar lagi tentang agama kita masing-masing ya. Setelah ini kita beragama Islam. Jangan Islam tuh cuma KTP doang ya, jangan Islam cuma KTP doang, tapi ibadahnya nggak berjalan ya kan, segala macam. Terus juga kita waspada sih zaman sekarang. Kalau nyari ilmu jangan asal ambil comot ya guys. Jangan ambil percuma aja, kita harus pilih-pilih juga nggak. Siapa tahu tuh ada TikTok ustaz yang nggak jelas, itu nggak usah, jangan harus yang benar. Kalau nggak ya ke masjid lah ya. Serius. Terima kasih ya semua atas waktunya ya, makasih banget. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.